Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Kunita Utami dengan NIM 2020143206 dari kelas 6F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran PKN Materi Hak dan Kewajiban kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Miss Dalina Magister Pendidikan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, guru wali kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa, ditemukan permasalahan bahwa siswa kelas 5 dalam mempelajari materi pembelajaran PKN masih tergolong rendah. Ketika diwawancarai, siswa belum memadai tanggung jawab dan hak sebagai warga negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dengan pembelajaran PKN materi hak dan kewajiban. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran PKN Materi Hak dan Kewajiban kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa. Selanjutnya yaitu fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka menjadi fokus pada penelitian ini adalah hasil belajar. Sedangkan yang menjadi subfokus dalam penelitian ini adalah analisis hasil belajar PKN materi hak dan kewajiban pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran PKN materi hak dan kewajiban kelas 5 di SD Negeri 1 Kelapa. Selanjutnya, tujuan peneliti. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui hasil belajar pada pembelajaran PKN materi hak dan kewajiban kelas 5 di SD Negeri 1 Kelapa. Selanjutnya yaitu manfaat peneliti. Nah, manfaat peneliti ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan dasar mengenai analisis hasil belajar pada pembelajaran PKN materi hak dan kewajiban di kelas 5. Nah, sedangkan manfaat praktisnya yaitu ada bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Nah, bagi sekolah yaitu bertujuan untuk dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan serta menjadi acuan bagi sekolah khususnya SDN Negeri 1 Kelapa. Nah, selanjutnya bagi guru, yaitu sebagai bahan pedoman dan informasi mengenai hasil belajar siswa pada materi berikutnya, serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan motivasi bagi guru. Nah, selanjutnya yaitu bagi siswa, untuk meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar lebih aktif khususnya dalam pembelajaran PKN. Nah, yang terakhir bagi peneliti, yaitu dapat menjadi sumber acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya terutama pada pembelajaran PKN. Baiklah, selanjutnya ada landasan teori. Nah, di sini ada 4 landasan teori. Yang pertama ada hasil belajar, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang ketiga ada pembelajaran PKN, dan yang terakhir ada materi hak dan kewajiban. Selanjutnya ada kajian terdahulu. Di sini ada
3 kajian terdahulu. Yang pertama ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PKN materi keputusan bersama melalui model mid mapping yang divariasi dengan role playing di kelas 5 SDN Teluk Tiram 2 Banjarmasin. Nah, yang kedua ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara kelas 5B-2 Bantul semester 2 tahun pembelajaran 2019 dan tahun ajaran 20 melalui model pembelajaran problem based learning. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan media video pembelajaran pada tema 2 tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas UPT SD Negeri 22 Pinrang. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini ada permasalahan dan analisis hasil belajar. Nah, di dalam permasalahan ini ada hasil belajar masih tergolong rendah. Yang kedua, materi hak dan kewajiban. Yang ketiga, siswa belum memahami tanggung jawab dan haknya sebagai warga negara. Nah, sedangkan analisis hasil belajar didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, metodologi penelitian, lokasi, tempat, objek, dan informasi. Nah, lokasi yang saya pilih yaitu di SD Negeri 1 Kelapa, tepatnya di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Nah, waktu saya meneliti yaitu pada tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2023. Nah, objek yang saya teliti yaitu siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa. Nah, saya mengalih informasinya dari siswa kelas 5 serta guru-guru di SD Negeri 1 Kelapa. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Nah, di mana jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai analisis hasil belajar materi PKN, hak dan kewajiban pada kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya sumber data. Nah, di sini sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Nah, adapun sumber data primer adalah guru kelas dan siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kelapa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama yaitu dengan melakukan observasi. Dalam hal ini, melakukan tindakan langsung dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data peneliti. Selanjutnya yaitu wawancara. Nah, di sini wawancara itu mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari guru mata pelajaran PKN dan siswa. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil belajar siswa mengenai materi hak dan kewajiban merupakan hasil-hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal tes maupun pekerjaan yang dilakukan di kelas dan di rumahnya. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Nah, menggunakan uji triangulasi dalam uji kredibilitas dengan mengecek data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data. Kegiatan utama dalam setiap peneliti yaitu mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melaksanakan observasi mengenai hasil belajar materi PKN, hak dan kewajiban pada siswa kelas 5 dari sumber data. Nah, yang kedua yaitu ada edukasi data. Data yang telah diredukasi akan memberi gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu pengajian data. Pengajian data memungkinkan adanya pengajian tindakan dan informasi dan data yang didapatkan dalam bentuk uraian atau deskripsi. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik makna dari edukasi data yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan menganalisis nilai rata-rata siswa yang dikelompokkan tinggi, sedang, dan rendah, serta menganalisis nilai rata-rata klasikal. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya mengenai proposal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.